Selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat koligatif. Sifat larutan yang tergantung dari jumlah konsentrasi partikel terlarut. Solut. Jadi kalau solutnya bertambah besar, dia akan mempengaruhi tekanan uap, titik didih, titik beku maupun tekanan osmosis. Jadi suatu hal zat terlarut itu tambah besar atau tambah kecil, dia akan mempengaruhi 4 hal ini. Itu yang disebut dengan sifat-sifat koligatif. Lanjut, kita bahas tentang penurunan tekanan uap. Hukum Raoult, tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol dari pelarut. X itu fraksi mol, ini tekanan uap murni. XA sama dengan fraksi mol. Kalian harus tahu dulu tekanan itu apa sih tekanan. Jadi ibarat dalam satu labu ya, di satu vessel, tekanan di A sama di B gedean mana? Gedean di A ya. Kenapa? Karena banyak partikel atau molekul yang menabrak dinding A. Gaya tabrakan molekul ke dalam dinding A, itulah yang disebut dengan tekanan. Semakin banyak gaya yang diberikan ke dalam dinding, semakin besar tekanan dalam suatu wadah tersebut. Oke, dipegang ya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau seandainya solutnya makin besar atau gas yang diberikan semakin besar, gas solut, misalnya dalam case gas dalam liquid, gasnya tuh solut, liquidnya itu adalah solvent. Paham? Pegang dulu. Si gas ini atau si solut ini kita banyakin ke dalam suatu bejana bertekanan ya, atau suatu bejana tertutup. Semakin banyak gas yang masuk ke dalam bejana tersebut, maka semakin tinggi pula tekanan dalam bejana tertutup tersebut. Karena makin banyak partikel gas yang menabrak dinding-dinding wadah tertutup tersebut. Beda halnya kalau kita masukin gasnya hanya sedikit, seperti di gambar B. Nah, kalau kita taruh di gambar B itu, gasnya atau solutnya tuh sedikit ya yang menabrak dinding. Maka itulah tekanannya jadi kecil ya, karena semakin kecil atau sedikit partikel solut yang menabrak dinding wadah. Nah, gimana cara kita mengontrol besar, tinggi, banyak, rendahnya si partikel gas? Bisa berdasarkan faktor eksternal. Kita buka tutup valve gasnya ya. Kalau mau nggak bertekanan ya udah aliran gasnya jangan banyak-banyak. Kalau bertekanan ya udah kasih gas yang banyak. Ada juga kita kasih gas dengan volume yang sama. Namun kita kasih gas dengan volume yang sama, namun liquidnya berbeda. Yang satu liquid atau solventnya itu yang mempunyai gaya ikat lemah terhadap si zat. Yang satunya lagi memiliki gaya ikat yang kuat terhadap suatu zat terlarut. Jadi kalau gaya antara solvent dan solutnya lemah, maka jadi dia kayak nggak bisa gandeng gitu loh. Si liquidnya nggak bisa gandeng si gas, akhirnya gasnya lebih banyak lari ke atas. Oleh karena itu tekanannya tinggi. Beda sama halnya yang B. Kekuatan antara solvent dan solutnya sangat besar. Karena banyak yang diikat, maka gas-gas yang lari ke atas ini semakin kecil sedikit. Sehingga tekanan di wadahnya itu semakin kecil. Nah, si hukum Raoult ini tidak mempertimbangkan gaya intermolekuler antara solvent dan solut. Makanya dijelaskan di sini dalam bentuk larutan tidak ideal. Kalau gaya antar solvent dan solutnya itu lemah, maka nilainya akan lebih besar daripada hukum Raoult. Kalau gaya intermolekuler antara solvent dan solutnya sangat besar, maka tekanan uapnya kecil ya, sehingga akan lebih kecil daripada perkiraan hukum Raoult. Seperti itu.
Oke, kita udah paham bahwa semakin banyak atau semakin turunnya solut akan menurunkan tekanan uap, akan mempengaruhi tekanan uap. Kalau solutnya, kalau solut tinggi, maka tekanan uap tinggi. Solutnya rendah, maka P-nya ikut rendah. Lanjut ke dalam peningkatan titik didih. Titik didih dan titik beku. Kalian harus paham dulu grafik ini ngomongin apa. Sumbu X itu temperatur, sumbu Y itu tekanan uap. Kemudian ini adalah grafik fase. Ini ada liquid, sini solid, sini gas. Solid, liquid, gas. Yang biru, area biru adalah pure solvent atau daerah pelarut. Area kuning dan hijau itu adalah area dari terlarut atau area dari larutan. Garis yang hitam ini yang atas adalah garis solvent ya. Garis biru ini adalah garis larutan. Nah, TB adalah boiling point, TF adalah freezing point. Oke. Saya akan ceritakan grafik ini. Kalau hanya ada air, misalnya ya, pelarutnya ini kita misalkan solvent adalah air. Dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada 1 atm. Kemudian dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Apabila kita berikan dia garam di dalam larutan, penambahan garam akan menaikkan titik didih yang tadinya 100 misalnya menjadi 105 derajat Celcius. Itulah yang dinamakan dengan penambahan solut akan meningkatkan titik didih. Sama halnya dengan titik beku. Apabila di dalam larutan air tersebut pure air kita tambahkan garam, maka dia akan mengalami penurunan titik beku. Yang tadinya dia bisa beku di 0 derajat Celcius kalau dalam bentuk air murni, karena adanya garam, dia akan membeku pada minus 5 derajat Celcius. Inilah yang disebut dengan penurunan titik beku. Nih, minus 5 tik ya, turun di sini. Inilah yang disebut dengan penurunan titik beku dan peningkatan titik didih karena adanya solut. Jadi kalau semakin banyak garam yang kita masukkan, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Sama halnya dengan titik beku. Semakin banyak garam yang kita berikan, maka semakin turunlah titik bekunya. Oke ya. Udah bisa kalian simpulkan ya. Selanjutnya adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan untuk menghentikan pergerakan dari solvent. Kenapa gitu? Karena dari peristiwa osmosis tersendiri adalah peristiwa berjalannya suatu larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oke. Kalau konsentrasi tingginya ada di sekitar, sedangkan konsentrasi rendah ada di luar, dia akan menuju keluar ya. Inilah disebut peristiwa osmosis. Dan tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah perjalanan si solvent ke dalam si larutan ini. Pure solvent ini solution yang kental nih. Ini membran semi-permeable. Ini kalau nggak ada tekanan, dia akan naik nih. Karena dia menyerap ke kiri, dia akan naik sampai ketinggian ini. Nah, biar dia nggak naik, maka ditekanlah. Besarnya tekanan ini itulah yang disebut dengan tekanan osmosis. Rumusnya ini ya.
Jadi kita tahu kalau semakin kental atau semakin banyak solutnya, tentunya pergerakannya semakin cepat nih, dan tekanannya juga harus semakin tinggi. Beda kalau seandainya di sini tidak terlalu kental, jadi pergerakannya lambat dan tekanannya rendah. Itu yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Bahwa besar kecilnya suatu tekanan osmosis itu tergantung juga berdasarkan besar kecilnya mol si terlarut. Nih, besar kecilnya tekanan osmosis tergantung juga berdasarkan banyak atau sedikitnya zat terlarut. Oke ya, ini kalian pahami, bisa kalian replay ulang video berikut ini agar kalian memahami, dan kalian juga bisa membaca di literatur lain ya, terutama di buku Raymond Cheng yang saya berikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai koloid. Koloid itu campuran yang mengandung partikel lebih besar daripada terlarut normal. Gini aja, kita langsung masuk ke contoh. Air santan tuh koloid nggak? Santan tuh koloid ya. Koloid antara apa dengan apa? Koloid antara padat dalam liquid. Nih, saya bacakan tabel berikut ini. Seandainya solvennya itu bentuknya adalah gas dan terlarutnya itu dalam gas, itu tidak ada ya. Tapi kalau ada gas, solvennya gas tapi terlarutnya liquid, itu namanya kabut. Kalau pelarutnya gas terus padatan atau yang terlarutnya itu padat, maka dia disebut dengan asap. Kalau santan itu apa? Liquid dan solid. Solvennya liquid, solutnya solid. Kalau ini contohnya cat atau santan. Kalau liquid dalam liquid, susu. Kalau kasur busa adalah gas dalam padat. Gas dalam padat bisa asap. Gas dalam padat nih. Gas di dalam padat. Solid foam, marshmallow, bisa kasur busa. Bisa yang lainnya ya, kalian bisa pikirkan masing-masing contoh kalian, nanti saya tanya di pertemuan berikutnya. Terus kalau seandainya liquid dalam solid, butter atau mentega, itu hal-hal tentang koloid. Bisa kalian baca dan kalian cari-cari lagi ya sumber tentang koloid.